Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Zero no Tsukaima. Anime ini berlatar belakang di dunia magic. Louis adalah seorang wanita bangsawan. Meski bangsawan, ia sangat buruk dalam menggunakan magic. Ketika menggunakan magic, selalu terjadi ledakan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu disebut Zero Louis. Saat awal semester, setiap siswa diwajibkan untuk melakukan ritual pemanggilan hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu akan menjadi partner seumur hidupnya dan akan melindunginya. Hewan peliharaan ini akan berwujud makhluk gaib. Namun, hewan peliharaan dari Louis berbeda dari yang lain. Ia menyummon seorang manusia yang bernama Saito Hiraga. Saito Hiraga adalah remaja biasa yang berasal dari Jepang. Akhirnya Louis menerima hewan peliharaannya, namun ia memperlakukan familiarnya seperti pembantu. Ia menyuruh familiarnya untuk mencuci baju, menidurkannya di jerami, dan lain-lain. Seiring dengan waktu, Saito mendapat kekuatan secara misterius. Ia mendapat kemampuan untuk menggunakan pedang dan senjata lainnya. Seperti apa alur lengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang perempuan cantik yang baru bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dia adalah Louis Palier. Dia baru saja naik ke kelas 2, yang mana gurunya itu baru. Guru tersebut memberikan sebuah pelajaran tentang elemen tanah yang dikuasai olehnya. Lalu dia memperlihatkan kemampuannya yang tadinya batu tiba-tiba berubah menjadi tembaga. Terus guru itu menyuruh muridnya mencoba. Nah, di situ Louis yang dipilih untuk mencobanya. Seketika teman sekelasnya tidak mau Louis yang mempraktekannya karena bakalan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi Louis percaya diri. Di sisi lain, kakek tua kepala sekolah yang gatal sama sekretarisnya merasa sekolahnya aman-aman aja. Dan besok bakalan diadakan ritual pemanggilan hewan peliharaan. Tapi tak lama ada kelas yang meledak. Itu adalah ulah si Louis. Satu kelas hancur dibuatnya. Gurunya pun udah kagak berdaya. Untungnya dia tidak dihukum. Karena itu bukan kemauan dia mencoba itu. Tapi temennya itu tetap aja mengejeknya. Apalagi besok ada ritual pemanggilan hewan peliharaan. Lagi-lagi Louis percaya diri dan bakalan ngeluarin hewan yang keren. Sesampainya di rumahnya, ketika Louis mau tidur, dia kepikiran sama perkataannya dia. Esokannya mulailah di mana ritual pemanggilan itu dilaksanakan. Orang-orang udah mengeluarkan hewan peliharaannya, termasuk temannya yang belagu bernama Guis. Yang berkat kebelaguannya itu dapat hewan yang di luar ekspektasinya. Dan cewek berambut merah bernama Kirst mengeluarkan hewan yang bernama salamander. Pokoknya semuanya udah punya, kecuali si Louis yang belum. Ketika dia suruh melakukannya, yang terjadi adalah datang sebuah ledakan lagi, disertai dengan munculnya seorang anak laki-laki yang membuat teman-temannya mengejek si Louis. Dia pun ingin mengulangnya lagi, tapi tidak bisa, kesempatannya cuma satu kali. Cowok itu merasa ketakutan, tapi Louis harus meneruskan ritualnya dengan mengkisse cewek tersebut. Dan setelah dikisse, cowok itu merasa panas dan tangannya seperti ada tanda gitu. Lalu dia pingsan. Pas bangun, dia berada di kamarnya si Louis. Dia masih was-was, apalagi dia melihat Louis yang dengan santainya membuka baju di depan dia. Karena cowok tersebut banyak bicara, Louis mau supaya cowok itu mulutnya bisa diam. Pas dia ngeluarin sihirnya, yang terjadi malah mereka saling mengerti bahasa satu sama lain. Dia adalah Hiraga Saito. Mereka berkenalan dan di situ Saito dikasih tahu kalau dia adalah hewan peliharaannya si Louis. Di sisi lain, gurunya yang tadi merasa ada yang aneh dengan tanda yang ada di lengannya si Saito. Saito udah dijelaskan panjang lebar sama si Louis tentang semuanya, tapi dia malah kabur. Di situ dia bertemu dengan Guis yang lagi berduaan sama si Katy, lagi bucin intinya. Tapi si Saito santuy aja lewat, tidak memperdulikan itu. Lalu Louis meminta bantuan Guis untuk menangkapnya. Di situ pun ada yang lagi ngebucin juga, si Kirst.
Dia mah lewat aja. Setelah merasa dirinya bebas, Guis berhasil menerbangkan si Saito. Hingga dia kagak bisa ngapa-ngapain. Saito udah pasrah yang tiba-tiba dia berada di tempat yang aneh. Setelah itu diceritakan sebelum si Saito masuk ke dunia itu. Dia menemukan sebuah portal di jalanan. Hanya dia yang bisa melihat itu. Dia iseng meraba sampai akhirnya dia terpaksa tersedot ke dalam portal tersebut. Terus si Saito bercerita kalau dia dari bumi. Di situ Louis sama sekali tidak tahu. Dan lagi-lagi Louis membuka baju di depan si Saito. Ini pekerjaannya nambah. Jadi suruh nyuci dan nyiapin buat sekolah. Saito nolak dong. Tapi Louis mengatakan kalau kagak mau nurut berarti kagak makan. Keesokannya Saito menyiapkan semuanya, sekalian tuh makein bajunya, ribet emang ya. Lalu rantai yang dipakaikan di lehernya Saito dilepaskan. Setelah itu mereka pergi makan. Nah, di situ Saito udah seneng makanannya enak-enak. Tapi itu cuma berlaku untuk bangsawan aja. Sedangkan dia makan dengan piring kotor dan roti yang mungkin udah keras. Sesudah makan, Louis memberitahu kalau hari itu bebas. Jadinya mereka memakai waktu itu untuk dekat sama hewan peliharaannya. Tak lama si Kirsch datang bersama hewan peliharaannya. Seperti biasalah, dia selalu mengejek si Louis. Lalu si Saito disuruh-suruh lagi, yang membuat dia udah capek. Lalu tak sengaja dia menyenggol pelayan cewek yang bernama Siesta. Dia pun rakyat jelata macam Saito. Yang membedakan adalah bangsawan punya sihir dan yang gak punya berarti rakyat jelata. Ketika Siesta mau ngasih makanannya ke si Guis, Saito punya ide untuk membalaskan dendamnya. Ketika Guis lagi bucin-bucinan sama pacarnya, Saito mengolok-ngoloknya dengan apa yang Saito kemarin malam lihat. Ketika Guis lagi pacaran sama kelas 1, tak lama si Katy kelas 1 itu datang nyariin si Guis. Saito langsung mempertemukan mereka. Dan akhirnya mereka marah-marah dan meninggalkan si Guis. Guis marah dong dan langsung ngajak duel si Saito. Tak lama si Louis mengajaknya untuk meminta maaf. Cuma di situ Saito kagak mau, malah menerima tantangan itu. Di sisi lain, kepala sekolah dikasih tahu kalau ada peliharaan yang tandanya aneh. Si Louis mencoba untuk menghentikan perkelahiannya, namun Saito mau lanjut aja ke palang. Guis mengeluarkan robot gitu, yang membuat si Saito disiksa. Di sisi lain, kepala sekolah menegaskan untuk tidak bocor dulu tentang tanda itu. Sementara Saito masih terus dihajar habis-habisan sampai dia babak belur. Louis mencoba untuk memberhentikannya, tapi Saito udah nanggung juga. Alhasil si Guis ngasih Saito pedang. Bila mau lanjut, ambil pedang tersebut dan dia berhasil mengalahkan robot-robotnya Guis. Dan Guis mengaku kalah dari rakyat jelata. Tapi tak lama si Saito tertidur. Bangun-bangun dia udah 3 hari 3 malam baru sadar. Terlihat si Siesta menjaga si Saito. Saito terkejut kalau sebenarnya si Louis udah ngerawat si Saito sampai dia kelelahan. Setelah itu Saito disuruh nyuci banyak banget. Karena dia pingsan selama 3 hari, jadi auto cuciannya banyak. Saito menanyakan tentang perhatian si Louis sama dia yang udah ngerawat. Tapi semua itu wajar karena Saito adalah peliharaannya. Lalu Saito diajak ke sekolah. Di sana gurunya yang kemarin lagi, dia menjelaskan tentang elemen lagi, macam-macam elemen, sekaligus campurannya. Si Kirsch memanas-manasin si Louis, yang belum memiliki kekuatan elemen satupun, yang membuat si Saito tahu kenapa selama ini Louis selalu dibilang payah. Dia malah manas-manasin si Louis lagi. Alhasil dia kagak dikasih makan sama si Louis. Saito terus mencari cara supaya dikasih makan. Tapi dia malah bikin Louis tambah marah dan menyuruh si Saito tidur di luar. Tak lama datang si Siesta. Dia mengajak ke dapur. Di situ Saito diperlakukan sangat baik karena Saito udah membuat rakyat jelata bangga. Karena udah ngalahin bangsawan yang sombong alias Guis. Setelah makan, Siesta memberitahu kalau waktu itu si Saito udah sekarat.
Tapi untungnya si Louis memberikannya ramuan yang sangat mahal, hingga dia kini masih hidup. Si Siesta pun pengen ngobrol lebih lama lagi, tapi si Saito harus pulang. Pas udah pulang, di situ ada salamander yang nyerang si Saito dan membawanya ke kamar si Kirsch. Di situ Kirsch udah kepicut lah sama si Saito yang udah ngalahin si Guis. Dia mau melakukan sesuatu sampai dia kagak peduli sama jadwal kencan yang dia udah jadwalin. Tapi tak lama si Louis datang menyuruh si Saito buat pulang. Karena nggak mau terjadi keributan, si Saito langsung pulang. Tapi dia terus dimarahi sampai dipecut segala. Saito terus menenangkannya. Dia pikir si Louis itu cemburu, tapi Saito menjelaskan semua yang terjadi. Kenapa dia ada di kamar si Kirsch. Lalu Louis ngajak untuk pergi pagi-pagi. Keesokannya mereka pergi naik kuda. Di situ Kirsch mau mengikutinya. Dia meminta bantuan temannya untuk menaiki macam naga gitu. Ternyata si Louis ngajakin ke jualan pedang. Di situ dikasih pedang yang sangat bagus, tapi harganya kagak ngotak. Sedangkan duit si Louis cuman ada 100. Alhasil dikasihlah yang 100, yang kayaknya kayu gitu. Saito udah kagak bisa nawar lagi, karena sebelumnya uang si Louis dihabiskan oleh ramuan mahal buatnya. Sesampainya di rumah, si Kirsch membelikan pedang yang mahal tadi. Si Saito senang dong. Ternyata dia menawarnya dengan harga yang kagak masuk akal, anjir. Cara menawarnya pun kayak gitu. Alhasil terjadilah saling merebutkan pedang siapa yang Saito pilih. Tak lama kemudian, pedang yang Louis beli itu bisa berbicara, teman-teman. Lagi-lagi Louis dapat barang yang aneh setelah si Saito. Alhasil Saito milih pedang itu. Singkat cerita, terlihat kepala sekolah sedang menandatangani sesuatu yang mana itu dari kerajaan. Bapak-bapak itu kotmot. Dia mengajak sekretaris untuk makan bersama. Semua yang disuruh oleh kerajaan tidak bisa nolak. Kata kepala sekolah, akhir-akhir ini ada seorang pencuri buku. Lalu tuh kakek-kakek masih aja gatel, anjir. Malamnya Saito disuruh nyuci sebuah kain sutra yang kagak tahu cara nyucinya. Tak lama datang si Siesta yang mengajarkan gimana caranya. Terus tiba-tiba dia berterima kasih kepada Saito karena udah bikin kaum rakyat jelata jadi naik derajatnya berkat si Saito. Lalu dia pergi. Pas mau ke kamar Louis, di situ ada si Kirsch. Dia menawarkan pedangnya yang mengkilap itu secara gratis. Cuman Saito merasa kecewa ketika si Kirsch salah ngomong, yang membuat si Saito agak marah dan memutuskan buat pergi. Dikasih barang-barang mewah pun dia kagak mau. Terpaksa Kirsch mencegahnya buat pergi, tapi datang si Louis dan menyuruhnya buat pulang. Dan secara terpaksa Saito harus mendapatkan hukuman lagi dari Louis. Keesokannya si Siesta pergi entah mau kemana. Sementara si Saito kini tidak diizinkan buat ikut ke kelas karena dia suka macem-macem. Jadinya dia disatuin sama peliharaan yang lain. Tak lama datang koki yang kemarin. Dia memberikan makanan sisa bangsawan kepada Saito. Saito menanyakan si Siesta, tapi katanya dia udah pindah jadi pelayannya kerajaan yang bernama Konmot. Saito langsung menanyakannya kepada si Louis. Konmot adalah orang yang sombong, hingga dia pun kagak suka. Terus dia memilih pelayan yang muda biar sekalian dijadikan permaisurinya. Saito yang dengar itu langsung menanyakan keberadaan si Konmot kepada si Guis yang seperti biasa lagi bucin. Terus ketika para bangsawan lagi pada makan, Kirsch nyariin si Saito yang mau dikasih makan. Cuma dia kagak ada di situ. Saito udah sampai di rumahnya si Konmot. Si Siesta mulai diperlakukan seenaknya. Untungnya si Saito datang dan langsung menghadap bapak-bapak itu. Saito memohon untuk mengembalikan si Siesta ke sekolahan lagi. Dan sebagai gantinya, dia bakalan ngelakuin apapun. Konmot memberikan sebuah tantangan. Dia menyuruh si Saito untuk membawa buku milik peninggalan keluarga Jerb. Kalau dia berhasil, Siesta bakalan dibebaskan. Saito langsung pulang dan berpikir bahwa itu buku miliknya si Kirsch. Di perjalanan dia bertemu dengan si Louis dan langsung pulang aja sekalian. Sesampainya di rumah, sebenarnya si Louis pun kasihan sama si Siesta. Cuma mau gimana lagi, terus dia menyuruh Saito tidur. Pas tidur, si Saito mengunjungi kamar si Kirsch.
Lalu dia menanyakan buku tersebut dan emang ada. Cuma biar dapat buku itu Saito harus berkencan. Dia menolak keras dan memilih buat pergi sambil ngambil pedang milik Kirsch. Setelah subuh, si Saito berangkat lagi menggunakan kudanya si Louis. Sedangkan Louis dibangunkan sama si Kirsch kalau Saito berulah lagi untuk membebaskan si Siesta. Saito mencoba menyelinap masuk ke dalam, tapi sayangnya dia ketahuan dan langsung dibawa ke dalam untuk bertemu si Kotmot. Si Saito berencana buat ngajak ribut. Di sisi lain, para cewek-cewek udah sampai di tempat. Tangan Saito gemeteran, tidak seperti pertama kali dia ribut sama si Guis. Saito dikejutkan sama air yang menyerangnya, tapi untungnya ada si Louis yang menahan itu. Sampai akhirnya, Louis meminta kepada Kotmot dia akan menerima hukuman apapun. Tapi sebelum itu terjadi, Kirsch memberikan buku yang si bapak-bapak itu mau. Sebagai gantinya, si Siesta bisa dibebaskan. Ternyata buku itu buku dewasa yang dimiliki kakeknya si Kirsch, yang katanya dia datang dari dunia lain. Terus pas bawa pulang, si Siesta berterima kasih dan memberikan kisah kepada Saito. Sepulangnya dari sana, lagi-lagi Saito dapat siksaan dari si Louis. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan mata deh. Bye-bye.